everyone. Karena sekarang lagi corona, stay safe ya kalian semua. Aku adalah Ranti Sylvia Fajrona Vivani dengan NPM yang tertera di layar. Bisnis tuh apa sih sebenarnya? Gimana ya cara menganalisis bisnis? Yuk, kita kupas tuntas semuanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk mensupport semua bisnis kecil di sekitar kalian, oke? Keep on watching! Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku adalah Ranti Sylvia Fajrona Vivani. Di video kali ini, aku akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan sebuah bisnis. Tapi sebelum itu aku mengingatkan kalian jangan pernah lupa untuk subscribe channel ini supaya kita bisa belajar bisnis bersama. Tadi kan aku udah ngobrolin aja tentang bisnis kan, pasti kalian penasaran dong, emangnya orang ini tuh bisnis di bidang apa sih? Emangnya produk apa sih yang dia jual, atau sesuatu yang menarik apa sih yang dia tawarkan gitu kan. Sebelum itu, makanya aku mau ngajak kalian untuk berkenalan sama Nailran. Hai, kenalan yuk sama Nailran Collection. Assalamualaikum, selamat datang di toko Nailran. Toko Nailran sendiri terletak di Komplek Gading Tutuka 2 Blok A3 nomor 9. Nailran juga menjual berbagai macam busana seperti outer, ada gamis, dan juga kerudung serta tunik-tunik. Sama Nailran dengan cara kalian ngeliat video yang tadi ditayangkan. Jadi Nailran itu berhubungan dengan fashion, dan menurut Prasetyo dunia fashion tidak akan pernah ada matinya karena fashion akan terus menerus mengalami perubahan. Seperti yang bisa kita lihat sekarang bahwa fashion tidak akan pernah hilang, yang ada hanya berganti modelnya saja, yang nantinya akan sampai di titik dimana model lama akan kembali digandrungi. Itulah yang disebut bahwa fashion tidak akan pernah ada matinya. Nanya tuh, kenapa sih kamu berbisnis di bidang fashion gitu, kenapa nggak yang lain gitu, kenapa juga fashionnya harus busana muslim, bukan fashion yang anak muda banget gitu. Tapi di sini aku punya beberapa hal yang menurutku itu adalah peluang bisnisku di bidang fashion, atau di bidang fashion terutama busana muslim gitu ya. Yang pertama itu adalah banyaknya kontribusi industri kreatif Kota Bandung pada tahun 2019, dan aku punya datanya. Aku simpan di sini ya. Saya punya datanya seperti yang ada pada tabel, bahwa fashion ada di bidang ke-7 dengan menduduki peringkat nomor 1 sebanyak 43,71%, menandakan bahwa bisnis bidang fashion sangat digandrungi karena fashion itu kan gak pernah ada matinya. Terus si model fashion yang balik lagi jadinya fashion akan terus digandrungi. Lanjut, yang kedua adalah angka pertumbuhan permintaan busana muslim Jawa Barat dalam beberapa tahun yang terus meningkat. Aku juga punya di grafik tersebut atau di gambar ini terlihat bahwa peningkatan yang terjadi antara tahun 2018 sampai 2019 puncaknya. Ternyata dari tahun 2016 sampai ke 2018 itu naiknya stabil gitu, maksudnya naik tapi nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu signifikan. Cuman ketika yang tahun 2018 sampai 2019 barulah naiknya melonjak. Artinya di tahun 2019 fashion terutama busana muslim itu sangat banyak peminatnya, makanya Nailran akan masuk ke bisnis itu. Yang ketiga adalah meski kontribusi UMKM yang pertama tadi di Kota Bandung itu banyak banget, tapi di lingkungan sekitar Nailran berdiri itu tuh cuman 5 deh, dan yang setelah saya lihat bahwa dari 5 itu yang ada di komplek aku aja cuman 1. Jadi aku punya saingan hanya 1 gitu, dan kebetulan si saingan aku juga harganya terlalu pricey gitu buat orang-orang komplek aku gitu, dan Nailran datang dengan harga yang affordable. Video kali ini itu aku punya sasaran tuh 2. Yang pertama dimana aku pengen ngepromosiin bisnis aku, si Nailran tersebut, dan yang kedua juga aku pengen ngasih tahu ke kalian bahwa hal-hal apa aja sih yang seharusnya kita teliti atau analisis bisnis itu berkaitan dengan apa aja sih gitu kan. Untuk itu aku bakalan ngasih tahu dulu tentang untuk ke mahasiswa-mahasiswa yang butuh
seputar dengan bisnis. Maka dari itu aku akan ditemani oleh si Twini hari ini untuk menjelaskan tentang SWOT dan 5 Force Model. Silahkan Twini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku adalah Twini. Di sini aku membantu Mbak Ranti untuk memaparkan beberapa materi, yaitu materi yang berkaitan seputar bisnis, di mana aku akan memaparkan materi SWOT dan juga 5 Force Model. Selamat menyimak, teman-teman. Menurut Rangkuti 2014, analisis SWOT adalah identitas berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan atau weakness dan ancaman atau threats. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SWOT yang ada di Nailrun. Strength atau kekuatan. Nailrun sendiri memiliki beberapa kekuatan, yaitu yang pertama, baju muslim yang fashionable namun tetap syar'i. Yang kedua, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan baju muslim tanpa harus menggunakan minimal pembelian. Yang ketiga, bisa membayar secara kredit. Dan yang keempat, memiliki offline store. Weakness atau kelemahan. Nailrun sendiri memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah brand yang masih lemah. Yang kedua, belum mempunyai produk buatan sendiri atau masih mengandalkan supplier. Yang ketiga, promosi yang dilakukan masih belum optimal. Opportunities atau peluang. Nailrun sendiri memiliki beberapa peluang. Yang pertama adalah Soreang adalah kota konveksi yang mempermudah Nailrun dalam mencari supplier. Yang kedua, banyaknya peminat dari busana muslim. Yang ketiga, sedikitnya yang membuka toko fashion di daerah Nailrun berdiri. Threat atau ancaman. Nailrun sendiri memiliki beberapa ancaman. Yang pertama adalah tren pasar yang berubah-ubah atau tidak bisa ditebak. Yang kedua, harga dari supplier yang naik secara tiba-tiba. Yang ketiga, sulit untuk menerima pesanan lebih dari 20 piece karena supplier memproduksi berbeda-beda. Di dalam sebuah industri, ada 5 daya tarik tersendiri sebagai penentu dalam tingkat persaingan pasar yang juga akan mempengaruhi daya tarik pasar dalam suatu industri. Sebuah bisnis akan dikatakan sangat menarik apabila memiliki kekuatan jika ada 3 faktor dari 5 faktor teori 5 Force Model. Threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Hambatan masuk yang rendah akan mengakibatkan suatu industri mengalami penurunan profitabilitas dengan cepat karena semakin meningkatnya persaingan di antara perusahaan dalam satu industri. Sebaliknya, dalam 5 Force Model, hambatan masuk industri yang tinggi diasumsikan akan dapat mempertahankan daya tarik industri untuk jangka waktu yang panjang. Bargaining power of suppliers atau daya tawar pemasok. Dalam 5 Force Model, pemasok memiliki posisi tawar-menawar atau bargaining position yang berbeda-beda terhadap perusahaan. Di dalam 5 Force Model, apabila perusahaan dapat memperoleh pasokan bahan baku dari beberapa pemasok, maka kedudukan perusahaan relatif lebih kuat dibandingkan pemasok, sehingga pemasok tidak akan memberikan ancaman berarti bagi perusahaan di 5 Force Model. Tetapi, apabila perusahaan bergantung hanya kepada satu pemasok, maka kedudukan pemasok menjadi lebih kuat dan dapat menimbulkan ancaman bagi perusahaan. Bargaining power of buyer or consumers atau daya tawar pembeli. Dalam 5 Force Model, pembeli memiliki posisi penting terhadap keberlangsungan hidup perusahaan karena sales revenue yang diperoleh oleh perusahaan berasal dari penjualan produk perusahaan kepada buyer. Posisi tawar-menawar pembeli terhadap perusahaan yang menjual barang dan jasa ditentukan oleh dua hal utama, yakni bargaining leverage dan price sensitivity. Bargaining leverage pembeli selanjutnya ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut: buyer concentration versus firm concentration, buyer volume, buyer integrate, dan substitute product. Threat of substitute product atau ancaman produk pengganti. Dalam 5 Force Model, persaingan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan tidak hanya berasal dari perusahaan yang memproduksi produk yang sama, sehingga menimbulkan persaingan langsung atau direct competition, melainkan bisa juga berasal dari perusahaan yang memproduksi produk yang memiliki kesamaan fungsi dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Produk seperti itu dinamakan produk substitusi atau substitute product. Degree of rivalry atau persaingan kompetitif dalam industri. Perusahaan yang melakukan inovasi dapat menikmati profit yang besar pada saat pesaing lain belum memasuki pasar yang sama. Tetapi, sebagaimana dinyatakan oleh Hermawan Kartarjaya, persaingan saat ini sudah memasuki tahap wild. Hal ini ditandai dengan semakin cepatnya persaingan memperoleh akses teknologi, sehingga dalam waktu yang relatif singkat mereka akan dapat menghasilkan produk yang serupa dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan inovator.
Teman-teman, untuk menganalisis bisnis itu bukan cuman hanya SWOT dan 5 force model saja, namun ada juga yang dinamakan sebagai bisnis fungsional, di mana bisnis fungsional ini berkaitan dengan 4 aspek manajemen. Yang pertama adalah aspek manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia, dan juga manajemen keuangan. Hal ini akan dipaparkan oleh Mbak Ranti. Aku akan memaparkan mengenai manajemen pemasaran, teman-teman. Di mana manajemen pemasaran menurut Kotler dan Armstrong dalam ALMA tahun 2016, manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisa, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi segala kegiatan program guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan sasaran pembelinya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam pemasaran ini sendiri, metode yang digunakan yang pertama itu adalah STP, di mana STP adalah segmenting, targeting, dan positioning. Untuk yang kedua adalah marketing mix, di mana marketing mix itu yang menjadi tolak ukurnya adalah product, price, place, dan juga promotion. Jadi, Nailrun sendiri memiliki STP-nya. Yang pertama adalah segmenting. Nailrun sendiri mengelompokkan berdasarkan umur. Yang kedua adalah targeting, di mana target dari Nailrun adalah wanita muslimah tentunya berumur 26 tahun sampai 49 tahun. Yang ketiga adalah positioning, di mana Nailrun mempunyai positioning atau positioning itu kan berkaitan dengan sesuatu yang bisa nempel di benak konsumennya kan. Makanya Nailrun punya slogan, di mana slogan dari Nailrun adalah baju muslim yang fashionable namun tetap syar'i. Yang kedua adalah marketing mix, di mana marketing mix ini yang menjadi tolak ukurnya adalah price, place, product, dan juga promotion. Yang pertama itu produk. Nailrun sendiri menjual baju muslimah tentunya yang syar'i yang tetap fashionable. Yang kedua adalah price, untuk harganya itu sendiri Nailrun membandrol dari 125 sampai 350 ribu. Jadi yang ketiga adalah place, di mana untuk tempat sendiri Nailrun menggunakan lahan kosong di belakang rumah untuk mendirikan sebuah bisnisnya. Lokasi yang strategis karena di depan toko Nailrun sudah berdiri cukup lama warung sembako. Jadi untuk yang orang-orang lewat ke warung sembako kan secara tidak langsung Nailrun melakukan promosinya juga kan, kayak gitu. Terus yang keempat adalah promosi. Nailrun menggunakan diskon di hari Jumat dan juga free gift untuk setiap pembelian 250 ribu. Jelasin tuh tentang si pemasaran atau manajemen pemasaran di si Nailrun gimana. Sekarang aku akan menjelaskan mengenai manajemen operasional. Sebelum itu aku mau ngejelasin dulu manajemen operasional itu apa sih? Manajemen operasi itu apa sih? Jadi manajemen operasi itu menurut Stevenson 2010 yaitu sebuah ilmu manajemen atau pengendalian dari sebuah sistem atau proses yang menciptakan sebuah produk atau menyediakan sebuah bentuk jasa. Untuk mengetahui apakah manajemen operasi telah berjalan dengan baik atau tidak, maka digunakan metode analisis. Metode yang digunakan Nailrun adalah yang pertama proses produksi dan juga yang kedua adalah manajemen rantai pasok. Proses produksi yang berlangsung di Nailrun adalah bahwa bukti Nailrun memproduksi baju muslim yang mengambil dari supplier. Jadi Nailrun itu nggak memproduksi baju muslimnya sendiri teman-teman, tapi Nailrun itu mengambil dari supplier. Yang kedua adalah manajemen rantai pasok, di mana manajemen rantai pasok yang terjadi di Nailrun adalah dari yang pertama itu kita atau kami mengambil dari supplier, lalu di restock di store, dimana setelah di restock di store kita dipilih atau lewatin quality control kita misahin warna, misahin size, misahin jenis baju juga, dan kita nyimpen di rak-rak yang udah disediakan di Nailrun. Kemudian yang ketiga langsung ke tangan konsumen atau konsumen bisa langsung beli di toko Nailrun. Aspek yang ketiga dari bisnis fungsional adalah manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia menurut Dessler adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka, kesehatan, dan juga keselamatan mereka, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Metode yang digunakan untuk mengukur manajemen sumber daya manusia adalah 1. Job analysis, di mana itu untuk Nailrun sendiri job analysis berkaitan dengan perekrutan, seleksi, pelatihan, kompensasi, penilaian, dan juga pemberhentian. Dan yang terakhir adalah manajemen keuangan, di mana untuk mengetahui apakah manajemen keuangan berjalan dengan sempurna, maka digunakan metode NPV dan juga metode PI, di mana untuk mengatur NPV adalah dengan cara menghitung selisih antara nilai sekarang penerima kas bersih atau operasional maupun
terminal dari cash flow di masa yang akan datang. Dan juga menghitung PI adalah dengan cara menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerima-penerima kas bersih di mana datang dengan nilai sekarang investasi. Teman, tadi kan udah dijelasin tuh tentang SWOT itu apa, Five Force Model itu kayak gimana, dan juga bisnis fungsional itu ada apa aja. Yang terakhir itu dilihat dari sebuah bisnis itu layak apa enggak sih dijalanin. Nah itu tuh sebagai ancang-ancang buat kalian yang punya bisnis, tahu bahwa apakah kalian harus tetap di bidang itu atau kalian harus cari bidang lain untuk melanjutkan bisnis kalian. Nah, ketika layak apa tidak layaknya itu sebuah bisnis dilihat, kalian punya dua pilihan. Yang pertama, kalian tinggalkan bisnis itu jika tidak layak, atau yang kedua, jika tidak layak, kalian mengembangkan bisnis tersebut, bisa lewat di aspek pemasarannya, bisa lewat di aspek sumber daya manusianya atau operasinya, atau dari keuangannya. Untuk itu, gimana sih cara ngelihat bisnis itu layak atau tidak layak? Yang pertama itu metodenya ada yang metode disebut NPV, dan yang kedua adalah PI, di mana NPV sendiri memiliki rumus yang akan ditampilkan di layar. Oke, bisa dilihat rumusnya. Nah, gunanya rumus ini untuk mengetahui kriteria penilaian. Jika hasil dari NPV ini lebih dari 0, maka usulan proyek diterima atau si bisnis itu disebut layak gitu ya. Dan yang kedua, jika NPV kurang dari 0, maka usulan proyek tidak diterima. Artinya si bisnis itu udah nggak layak dijalankan. Yang kedua, metodenya adalah PI, di mana PI sendiri memiliki rumusan seperti yang akan ditampilkan di layar. Jadi bisa dilihat sama kalian ya sendiri ya, bahwa rumusan PI itu kayak gini. Gunanya rumus ini untuk menilai atau punya kriteria penilaian. Jika hasil dari PI ini lebih dari 1, maka usulan proyek dikatakan akan menguntungkan. Namun jika PI kurang dari 1, maka usulan proyek tidak menguntungkan. Nah, kriteria ini erat hubungannya dengan kriteria NPV, di mana jika NPV suatu proyek dikatakan layak, maka menurut kriteria PI juga layak karena keduanya menggunakan variabel yang sama. Jadi kalau misalkan yang NPV-nya udah layak nih, yang pertama hasil dia udah lebih dari 0, maka si PI juga biasanya akan lebih dari 1, cuman metode rumusnya aja yang beda, tapi ketika variabel atau hal yang dia hitungnya sama, maka hasilnya akan sama. Oke teman-teman, udah gak kerasa ya, tadi kita udah belajar sedikit-sedikit tentang bisnis. Nah, untuk itu buat teman-teman yang emang ada di daerah sekitaran Soreang, aku bakalan ngasih tahu sama kalian bahwa aku buka bisnis, di mana bisnis ini adalah bisnis bidang fashion tadi itu semuanya baju muslim teman-teman. Jadi buat kalian yang emang suka pakai baju muslim, atau kalian yang cari baju buat kondangan, buat ke acara-acara formal, ataupun buat sehari-hari, ataupun kalian mau cari kado buat mama kalian, buat orang yang baru nikahan. Kan biasanya orang yang nikah kalian bingung kayak mencari kado apa. Nah, kamu bisa nyari kado di toko Nailran, dimana harganya murah banget. Untuk baju-baju yang tidak terlalu glamor, harganya cuma 125.000 aja, dan itu udah dapat kerudungnya teman-teman. Jadi bakalan kelihatan mewah kok baju-bajunya juga. Jadi buat kalian kalau yang mau mampir ke toko aku, itu ada di Komplek Gading Tutuka 2, Blok A3 nomor 9, RT 02 RW 9 RW 11, sorry. Kenapa jadi RW 9? Salah teman-teman. Jadi nanti aku bakalan nge-insert nomor telepon aku atau nomor telepon si Nailran di atas sini, sama juga aku bakal nge-insert alamat dari toko aku. Jadi buat kalian orang-orang Soreang atau orang-orang sekitaran Soreang atau orang-orang Kabupaten Bandung yang kiranya dekat ke Soreang, boleh mampir ke toko aku. Terima kasih teman-teman. Thanks for watching teman-teman.